beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-51 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lucy San, Eli Ermawati sebagai Mesin, Sono S sebagai Aki Gumbrek, Yuli Mulyana sebagai Kurantil, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, M. Reda sebagai Pakling, Ani Rusli sebagai Nyi Gelung, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pendekar Low sangat geram. Dia merasa dipermainkan. Karena itu, dia segera menyerang Aki Gumbrek. Orang tua yang ahli obat itu berteriak-teriak sambil berusaha menangkis pukulan. Tunggu. Tunggu dulu. Sabar dulu. Jadi benar kau telah menculik istriku. Aku menculik istrimu bukan dengan maksud jahat. Aku ingin menolongnya. Kulihat istrimu sakit parah. Kalian sedang bertempur. Aku tahu Langkir dan Merakeh bukan orang baik-baik. Kupikir kau pun bukan orang baik-baik. Lalu aku membawa lari istrimu dan mengobatinya.
Apakah aku salah? Iya, kau jangan hanya bicara. Kau harus membuktikannya. Bagaimana aku percaya kau orang baik-baik? Oh. Itu bagaimana? Di desa ini banyak kutemui orang yang kelihatannya bermaksud baik, tapi nyatanya tidak. Aki, Ya. Aki, kau sudah kembali? Hai, Mesin. Itu suara Mesin. Ya, itu suara istrimu. Rupanya dia bosan tinggal di dalam rumah, lalu keluar. Aki, Aki, Mesin. lo, Oh, lo suamiku. Mesin. Oh. Kukira kita sudah tidak bisa bertemu lagi loh. Istrimu itu wanita yang pantas dikasihi karena Ya. kesetiaannya. Dia selalu menanyakan kau. Aku bilang, sabar. Suamimu tidak akan hilang. Nah, bukankah perkataan orang tua ini sekarang terbukti benar? Iya. Kalian sudah Iya. bersatu kembali. Aki orang yang baik sekali loh. Semula aku pikir tak ada orang yang baik selain keluarga kita di negeri leluhur. Tapi ternyata di negeri ini pun ada juga orang yang berhati emas. Aki inilah contohnya. Kau jangan terlalu memuji. Apa yang kulakukan ini biasa-biasa saja. Semua orang di negeri manapun mengenal peradaban. Sudah jamak menolong sesamanya. Aki, aku ingin minta maaf, Aki. Aku telah mempunyai penilaian yang salah mengenai Aki. Sudahlah, lupakan soal itu. Yang penting suami istri bisa berkumpul lagi. Kau Iya, tahu iya. di mana kita berada sekarang ini loh. Menurut Aki, kita sekarang berada di negeri Jawa. Kita sudah berada ribuan atau mungkin ratusan ribu pal jauhnya dari negeri kita loh. Kalian tak perlu menyesalinya. Hidup manusia memang menurut angin yang bertiup. Kau benar, Aki. Iya. Benar. Kami sama sekali tak menduga bahwa akhirnya kami akan terbawa angin sampai ke negeri ini. Kalau daerah Nyaban ini termasuk wilayah kerajaan mana, Aki? Akhir-akhir ini ada perubahan besar di negeri ini. Belum lama terjadi huru-hara pemberontakan besar-besaran yang meruntuhkan kerajaan Singosari. Raja yang lama, Prabu Kertanegara, terbunuh. Kemudian Jayakatwang mengambil alih kekuasaan. Dan sekarang pemerintahan sudah mulai dipindahkan ke Kediri. Kalau begitu desa ini termasuk wilayah Kediri. Ya, wilayah Kediri. Di seluruh Jawa bagian timur ini, mulai dari Tuban, Japan, Pongging, Jongan sampai ke Situbondo, Blambangan, Sadeng, termasuk wilayah Kediri. Kalau desa Kurawan ini letaknya di mana, Aki? Kurawan. Aku pernah mendengar nama itu. Kurawan. Kalau tidak salah, letaknya di antara kaki Gunung Kelut dan Gunung Arjuno. Apakah masih jauh dari sini? Ya, cukup jauh. Harus melewati hutan tarik, kemudian menyeberangi bukit-bukit di kaki Gunung Penanggungan. Melewati kaki Gunung Anjasmara, baru akan tiba di Kurawan. Mengapa kalian menanyakan desa itu? Apakah kalian akan pergi ke sana? Punya keperluan di sana? Tidak, Aki, tidak. Kami tidak mempunyai tujuan yang pasti. Hanya barangkali ada sesuatu yang bisa kami lakukan di sana. Begitu. Iya. Ayolah diminum. Iya. Istrimu merebus air asam. Dan ini ada sedikit ketela bakar. Lumayan untuk mengganjal perut. Loh, aku tidak melihat pedangmu. Di mana pedangmu, loh? Aku tidak melihatnya. Itulah yang kupikirkan sekarang ini, Mesin. Pedang itu hilang ya? Iya.
Pedang itu hilang dicuri orang ketika aku menginap di rumah Minu. Oh, mengapa bisa hilang, Oh, loh? ada apa? Hah? Kalian meributkan soal pedang? Iya, Aki. Aku mempunyai sebuah pedang yang sangat ampuh. Tapi sekarang pedang itu sudah di tangan orang. Oh, itu tidak boleh terjadi, loh. Ingat kata-kata Tuan Lanubaya sebelum menyerahkan pedang pusaka itu padamu. Kau harus menjaganya, melawatnya baik-baik, loh. Jangan sampai jatuh ke tangan manusia yang berwatak jahat, karena akan bisa mendatangkan bencana yang besar. Ya, sebentar. Kau tadi menyebut-nyebut nama Ranubaya. Hanya, pedang itu memang hasil ciptaan Tuan Lanubaya, Aki. Dan Tuan Lanubaya adalah warga desa Kurawan yang diculik dan dibawa ke negeri kami. Hanya, betul. Kaisar kami lalu menyuruhnya membuat senjata pusaka. Senjata itu selesai dibuat, tapi kemudian banyak komplotan di istana kaisar yang bermaksud jahat. Tuan Lanubaya lalu menyerahkan pedang pusaka itu pada Long, suami saya. Kami berdua terpaksa melarikan diri dalam kejaran tentara kaisar. Kami menumpangi perahu tongkang dan akhirnya terdampar di pantai Pulau Jawa ini. Betul, Aki. Oh ya, apakah Aki kenal dengan Tuan Lanubaya? Oh, di negeri ini memang banyak empu. Hanya. Tukang membuat barang-barang pusaka. Oh. Tapi empu yang hebat, yang ampuh, tidak banyak jumlahnya. Salah satu di antaranya, ya Empu Ranubaya itulah orangnya. Aku pernah mendengar nama itu. Tapi, sudah lama sekali. Iya. Long, kita harus mencari pedang itu. Iya, Mei. Kita harus mencarinya dan kita harus menemukannya kembali, Mei. Aku akan menyesal sekali kalau sampai pedang pusaka itu jatuh ke tangan orang berwatak jahat, Mei. Mei, aku tak ingin mengecewakan harapan Tuan Lanubaya. Ketika mereka tengah sibuk membicarakan perihal hilangnya pedang naga puspa, mendadak Tuan Lau, Tuan, adakah Tuan di sini? Kau penipu, pencuri kau, pencuri, penipu. Ampun Tuan, ampun. Saya mengaku bersalah. Kau halus dihajar. Jangan, Loh, jangan. Wanita inilah yang menipu aku, Mei. Dia menabulkan racun tidur lalu mencuri pedang itu. Benarkah demikian? Kau mencuri pedang itu? Iya, benar. Saya telah mencurinya. Nah, sekarang mana? Mana itu pedang? Ayo kembalikan. Ayo cepat. Sabar, Loh, sabar. Ampun Tuan, pedang itu tidak ada lagi pada saya. Hanya. Pedang itu telah diambil Madangkungan. Celaka. Ini semua gala-gala kau. Coba, sebentar. Aku kenal dia. Dua-duanya aku kenal dengan baik. Kurantil. Iya, Aki. Kau katakan pedang itu diambil Madangkungan. Iya. Nah, sekarang kau harus mengambilnya kembali. Pedang itu milik Tuan Lo. Pedang itu telah dibawa ke Pongging, Aki. Madangkungan mau membalas dendam pada Kakang Pakeling dengan menggunakan pedang itu. Ya, kalau begitu bisa terjadi pertumpahan darah. Apa kau tahu di mana rumah Pakeling? Iya. Kau bisa menunjukkan jalannya? Bisa, Tuan. Bagus. Hanya, maaf, Aki. Kami harus mengambil kembali pedang itu. Barangkali kami tidak sempat kembali lagi ke desa ini, Aki. Sekalian, kami minta pamit. Terima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan Aki pada istri saya. Ya, silahkan. Hanya. Kalian harus segera berangkat. Desa Pongging cukup jauh dari sini. Iya. Aki, saya pergi dulu. Iya. Sebenarnya saya sangat kerasan tinggal di sini. Ya. Tempatnya tenang dan damai. Tapi saya harus menemani suami saya mencari pedang itu, Aki. Ya. Pergilah. Hati-hatilah kalian di jalan.
Kita harus menyeberangi kali berantas ini, Tuan. Apakah setelah itu desa Pongging sudah dekat, ha? Iya, tidak terlalu jauh lagi. Hanya. Apakah Madangkungan kira-kira sudah lebih dulu di Pongging? Entahlah, mungkin sudah, mungkin belum. Kau ini aneh sekali, Kurantil. Kau curi pedang itu. Kau curi untuk kau berikan kekasihmu. Sekarang kau kebingungan lagi. Entahlah, mengapa saya seperti orang kebingungan. Saya sangat mencintai Madangkungan. Tapi nampaknya dia tidak memperdulikan perasaan saya. Hanya. Sudahlah. Tidak usah menangis. Kita jangan sampai terlambat. Ayo, kita seberangi sungai ini. Desa Pongging bersebelahan dengan desa Jongang. Musim kemarau yang panjang membuat desa di tepi kali berantas itu nampak lesu. Matahari bersinar dengan terik. Dan sekali waktu angin bertiup dengan kencang menerbangkan debu dan daun-daunan kering. Seorang lelaki berjambang lebat melangkahkan kakinya ke halaman rumah. Lelaki berwajah sangar itu tertegun di depan pintu. Matanya mendelik ke arah sehelai daun lontar yang tertancap anak panah di daun pintu. Pakling, mari kita selesaikan utang piutang kita. Dendam lama harus dilunasi. Aku tantang kau adu ilmu kanuragan di Bukit Babar pada saat matahari tenggelam nanti. Madangkungan. Madangkungan. Apakah tulang belulangmu sudah sekeras baja dan kulitmu sekeras tembaga hingga kau berani menentang Pakaling? Akan kulayani tantanganmu. Siapa? Jangan keras-keras mengetok pintunya. Nanti rusak pintu rumahku. Siapa kau? Mengapa kau rusakkan pintu rumahku? Kau yang bernama Nyai Gelung. Ya benar. Saya Nyai Gelung. Kau pesinden desa Pongging yang terkenal, cantik dan bersuara merdu itu. Rupanya benar juga anggapan orang. Kau memang cantik. Pantas Pakling tergila-gila padamu. Kau siapa? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku Madangkungan. Madangkungan. Rasanya Pakeling pernah menyebut-nyebut namamu. Bukankah kau pendekar dari desa Jaban? Bagus kalau Pakling belum lupa padaku. Dan kalaupun toh dia lupa, aku akan mengingatkannya. Kau belum mengatakan apa maksudmu datang kemari dan marah-marah di rumahku, Madangkungan. Aku hanya akan nitip pesan padamu. Pesan yang harus kau sampaikan pada Pakling. Pesan apa? Dengar. Kau lepaskan rambutku. Sakit. Katakan pada kekasihmu itu, dia jangan boleh kabur. Aku menunggunya di Bukit Babar pada saat matahari tenggelam nanti. Katakan pada Pakling, kalau sampai dia tidak datang nanti ke Bukit Babar, akan kubakar rumahnya. Setan alas Madangkungan. Tapi kau harus hati-hati, Kakang. Dia sepertinya telah menyiapkan diri. Apakah dia datang dengan kawan-kawannya? Tidak. Dia datang berkuda, sendirian saja. Orang itu ingin mati rupanya. Biar dia berguru pada para dewa, dia tak akan bisa mengalahkan aku. Belum ada ceritanya pendekar Jaban menang berlaga dengan Pakeling. 10 orang seperti Madangkungan, aku masih belum gentar. Karena itu sangat mengherankan. Mengapa dia berani menantang aku? Dia punya apa? Ilmu apa yang akan digunakan untuk menghadapi aku? Mungkin dia punya sesuatu yang bisa diandalkan, Kakang. Kita lihat saja nanti.
Pakeling, atau Madangkungan yang akan memuntahkan darah? Kakang Pakeling. Kurantil, mau apa kau datang kemari? Madangkungan, dia mencarimu. Biar saja. Dia mau mencari kematiannya sendiri. Jangan Kakang, jangan sampai itu terjadi. Kurantil, kau tinggal memilih. Madangkungan, kekasihmu itu, atau Pakeling, saudara tuamu? Tidak, lebih baik kau jangan melayaninya. Lebih baik hindarilah pertarungan ini. Mengapa? Mengapa? Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Lebih baik kita mengalah. Kita memang bersalah. Lebih baik kau pergi bersembunyi, Kakang. Apa? Bersembunyi? Bersembunyi dan semua orang akan mengolok-olok aku. Kurantil, kau jangan ikut campur urusan ini. Memang sayang. Sayang sekali karena aku harus membunuh laki-laki yang kau sukai. Karena tak dapat lagi meredakan gejolak hati kakaknya yang terbakar hawa amarah akibat tantangan Madangkungan, Kurantil terpaksa pergi. Bersama pendekar Low dan Mesin, gadis Pongging itu lalu diam-diam mendahului pergi ke Bukit Mbabar. Matahari tengah kemerah-merahan ketika Pakeling keluar dari pintu rumahnya. Pendekar yang terkenal berangasan itu terus melangkah ke arah barat. Sinar matahari nampak semakin lemah, menyinari puncak hutan tarik yang lebat. Pakeling terus melangkah dengan tegap menuju puncak Bukit Mbabar. Sebilah pedang yang berukuran pendek tapi lebar terselip di pinggangnya. Dan setelah tiba di puncak bukit, dia menoleh ke kiri kanan. Bukit Mbabar nampak sepi sekali. Madangkungan! Ayo! Keluarlah! Ini Pakeling datang untuk memenuhi tantanganmu. Madangkungan! Keluar kau! Aku di sini, Pakeling. Akhirnya kau datang juga, Pakeling. Aku sudah cemas. Kau tidak berani menampakkan batang hidungmu, Madangkungan. Aku sudah menulis surat tantangan. Dan karena itu, aku harus datang. Baiklah. Apakah kita bisa mulai? Kau sudah tidak sabar lagi, Pakeling. Ya. Aku sudah tidak sabar untuk menguliti kepalamu. Bintang Tenggara, satu hati, satu frekuensi. Satu hati, satu frekuensi. Madangkungan dan Pakeling berdiri berhadapan. Dua laki-laki itu sudah siap untuk bertarung. Sementara itu, suasana sekeliling Bukit Mbabar sunyi dan lengang. Apa kau sudah siap, Madangkungan? Agaknya kau sudah tidak sabar lagi, Pakeling. Tapi sebelum kita berlaga, ada baiknya kita mengenang suatu peristiwa masa lalu. 5 tahun yang lalu, ayahku telah terbunuh ketika sedang merawat tanaman di Tegalan. Ayahmu orang yang serakah.
Sudah sepantasnya dia terbunuh. Aku tidak mau tahu urusan pribadi antara ayahku dan ayahmu. Tapi suatu kenyataan bahwa ayahmu telah menghilangkan nyawa ayahku. Dan hutang nyawa ini mesti dibayar lunas. Rupanya dendam lama itu masih cukup membara dalam dadamu, Madangkungan. Ya, 5 tahun belum cukup untuk menghapus dendam itu. Bahkan 10 tahun atau 20 tahun pun rasanya belum cukup. Kecuali dendam itu harus dipuaskan sekarang. Hutang itu harus kau lunasi sekarang ini. Madangkungan, aku tahu kau sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin selama 5 tahun ini kau sudah merencanakan untuk membuat peristiwa berdarah yang baru. Baik, baik. Aku tidak akan melarikan diri dari tanggung jawabku. Aku, Pakling, yang akan menanggung akibat perbuatan mendiang ayahnya. Kalau kau sudah merasa siap, nah, mulailah. Pakling, besok pagi kau tak akan bisa melihat cahaya matahari lagi. Dan Nyai Gelung yang cantik itu akan menangisi mayatmu. Setelah 5 tahun lamanya kau menunggu, akhirnya kau hanya pandai main getak sambal. Ayo, aku sudah tidak sabar lagi. Dan setelah 5 tahun ternyata kau tidak memperoleh kemajuan apa-apa, Pakling. Kau hanya mengandalkan suaramu yang besar dan lagamu yang sok jago. Berdebah. Pakling terus merangsek. Pukulan dan tendangan silih berganti dilancarkan untuk merobohkan lawannya. Tapi Madangkungan terus saja tidak mau tinggal diam. Sambil berkelit menghindar, dia pun balas memukul ataupun mengirimkan tendangan. Sementara itu, dari balik gundukan tanah yang terlindung daun-daun semak, beberapa pasang mata nampak memperhatikan jalannya pertarungan tersebut. Oh, aku harus melarikan mereka. Jangan. Berbahaya kalau kau ikut campur. Owe bisa menjadi kobang, Tapi aku tak bisa tinggal diam, Tuan Lo. Pakling adalah kakakku dan Madangkungan adalah... Mengapa mereka harus berkelahi? Madangkungan ingin membalas dendam kematian ayahnya. Tapi peristiwa itu sudah cukup lama. Mengapa orang tak bisa menghapus dendam dalam hatinya? Mengapa harus selalu membalas? Kapan hal itu bisa berakhir kalau tak ada yang mau mengalah? Madangkungan dan kakakmu mempunyai kemiripan watak. Iya, benar. Dua-duanya berwatak kasar dan berangasan. Ayo, Pakling, keluarkan seluruh kemampuanmu. Jangan sungkan-sungkan dan tanggung-tanggung. Jangan memalukan nama Ponggeng, desa kelahiranmu. Berdebah. Setan belang, setan alas. Kau besar mulut, Madangkungan. Jangan panggil Pakling kalau aku tak bisa merobohkanmu dalam 2-3 jurus ini. Jangan, Kakang! Jangan! Rantil, mau apa kau datang kemari? Hah? Ayo, pergi! Tinggalkan kami berdua di tempat ini. Kakang, kumohon jangan. Sudahilah perselisihan ini. Apa maksudmu? Hah? Apa kau suruh aku menyerah pada si pendekar kelas 3 itu? Jangan begitu, Kakang. Semua pendekar sama saja. Mereka hanya dibedakan oleh kemampuan masing-masing. Dan setiap orang punya kelemahannya sendiri-sendiri. Rantil, minggirlah. Jangan ganggu kami. Apakah setiap masalah harus diselesaikan dengan pertikaian ujung pedang? Tak bisakah kalian mengendalikan diri? Kurantil, kami adalah laki-laki. Biarkanlah kami menyelesaikan masalah ini secara laki-laki. Kau perempuan, tidak sepatutnya kau ikut campur. Pergilah. Aku tak ingin darah tumpah di antara kita. Hutang piutang harus dibayar lunas. Itulah soalnya.
Kalau Kakang Madangkungan masih tetap menganggap kami berhutang, biarlah aku yang membayarnya. Bunuhlah aku saja. Bunuhlah Kurantil supaya kau puas. Minggir kau! Minggir! Tidak, tidak. Minggir! Tidak, aku tidak mau minggir. Lebih baik aku mati di tangan kalian. Kalian orang-orang yang dikuasai nafsu membunuh. Kau membuatku tidak sabar, Kurantil. Kakang, kumohon jangan. Bunuhlah aku. Bunuhlah saja Kurantil ini. Sudah. Jangan hiraukan dia. Ayo, Madangkungan. Kita teruskan pertarungan ini. Kita teruskan sampai salah seorang di antara kita roboh bersimbah darah. Dengan pedang pendeknya yang lebar dan tebal seperti pisau pemotong tulang, Pakling terus memburu Madangkungan. Pakling memang sangat ahli memainkan senjata itu dengan jurus-jurus pedang pendek warisan ayahnya. Untuk sesaat lamanya, Madangkungan hanya mampu bertahan dengan berkelit, menepis atau menghindari sambaran pedang. Tapi pendekar Desan Jaban itu lalu berpikir bahwa akan berbahaya bagi keselamatan nyawanya kalau dia harus terus bertempur dengan cara seperti itu. Pada saat melompat ke samping, dia sedikit kurang cepat berkelit. Sebuah sambaran pedang yang tidak begitu keras menggores lengan kirinya. Ayo, Madangkungan. Jangan bertempur seperti orang jompo yang setiap dua gebrakan lalu berhenti untuk mengambil nafas. Ayo, kita lanjutkan dalam jurus-jurus yang lebih panjang dan menentukan. Baik, Pakling. Kau telah berhasil melukai lengan kiriku. Dan sebentar lagi aku akan memotong lengan kananmu, kemudian lehermu. Apakah keinginanmu itu tidak terlalu muluk-muluk, Pakling? Kupikir tidak. Baiklah. Karena kau sudah mencabut pedangmu, maka sekarang aku pun akan menggunakan pedangku. Sambil menyeringai dingin, Madangkungan pelan-pelan mencabut pedang naga puspa. Pakling mundur selangkah sambil ternganga begitu melihat apa yang ada dalam genggaman lawannya. Madangkungan berdiri tegak sambil menatap tajam. Cahaya merah yang keluar dari gagang pedang di tangan Madangkungan membuat suatu tontonan yang aneh, sekaligus menyeramkan di atas puncak bukit Membabar. Oh, senjata apa yang dibawa Madangkungan itu? Apakah dia sudah bersahabat dengan iblis hingga memperoleh senjata seperti itu? Ayo, Pakling. Mengapa kau malah seperti orang linglung? Majulah dan akan segera tamat riwayatmu. Loh, kau halus mencegahnya, loh. Itu berbahaya sekali. Aku bisa mati konyol. Lalu bagaimana? Apakah kau biarkan mereka saling membunuh? Sabarlah, Mesin. Kita tunggu kesempatan yang baik, ya. Baru turun tangan. Dalam keadaan seperti ini, Madangkungan bisa membunuh siapa saja. Mudah-mudahan saja Pakling tidak gugup dan mampu melayaninya dalam beberapa jurus. Kau ternyata pengecut busuk, Pakling. Ayo, mana jiwa pendekarmu? Mana itu Pakling si Jawara dari desa Pongging? Rupanya Pakling sudah nekat. Dia tak tahan mendengar hinaan Madangkungan yang terlalu kasar. Karena itu dia terus menyerbu dengan gencar. Setiap benturan pedang, tangannya serasa tersengat ke tonggeng. Tapi dia tidak ambil peduli. Dan dia terus menyerang dengan membabi buta. Sementara itu, Madangkungan nampak mulai terpengaruh daya pedang yang semakin lama semakin kuat. Tubuhnya menggigil dan matanya menjadi liar dan ganas.
Tiba-tiba dia melompat mundur selangkah. Kau pasti mampus sekarang ini, Bakling. Kau pasti mampus. Ya! Ya! Jangan! Jangan, Kakang! Oh, gila. Senjata apa yang dipakai madangkungan itu? Pedangku sampai patah menjadi 2 bagian. Jangan kabur kau, Bakling. Ya! Madangkungan terus memburu Pakling dengan sambaran-sambaran pedangnya yang menebarkan hawa maut. Tapi mendadak dia berhenti mengejar. Dia berdiri tegak dengan tangan mengacung ke atas langit. Tubuhnya menggigil dan wajahnya menjadi berkerut dengan hebat. Tubuhku seperti terhisap oleh kekuatan gaib. Aku lemas sekali. Dadaku sesak. Dadaku seperti mau meledak. Kakang! Kakang! Kurantil, ada apa dengan laki-laki kesukaanmu itu? Mengapa dia tiba-tiba jatuh terduduk begitu? Kaki, tangan dan tubuhnya mengejang. Iya, ada darah menetes dari hidung dan telinganya. Ada apa dia sebenarnya? Tuan Lau bisa menolong dia. Saya takut dia mengalami nasib seperti Langkir. Siapa mereka ini, Kurantil? Dia adalah Tuan Lau dan Meisin istrinya. Pedang ini adalah milik Tuan Lau. Aku telah mencurinya dan memberikannya pada Madangkungan. Aku menyesal sekali. Aku tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Hanya, dia masih beruntung. Lukanya tidak sepalah Langke yang membawa kematiannya. Kalau dia nekat bertumpus sampai 5 atau 6 juyus lagi, dia baru akan mengalami nasib seperti Langke. Apakah dia masih bisa sembuh, Tuan? Bisa. Coba kau minggir ya. Minggir. Aku akan menotok punggungnya untuk mengendolkan jali-jalinya. Iya, aneh sekali. Jari-jarinya mencengkram gagang pedang seperti tak mau dilepaskan lagi. Pendekar Lau melangkah ke belakang Madangkungan yang masih terduduk dengan mata menatap tajam ke arah yang jauh dan tidak pasti. Mengapa dia? Tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa. Aku telah menotok pusat-pusat salaf di bagian punggungnya. Dan hanya dengan cara begitu tubuhnya bisa lemas kembali. Dan pedang ini bisa diambil. Tidak usah khawatirlah. Madangkungan akan segera sembuh dari luka-lukanya. Luka dalamnya. Dia hanya membutuhkan istirahat yang cukup dan sekedar minum obat untuk memulihkan kekuatannya. Iya. Terima kasih, Tuan. Lalu bagaimana dengan kita, Lau? Kita harus meneruskan perjalanan, Mising. Hari sudah malam. Mengapa Tuan tidak menginap saja di rumah kami? Terima kasih. Kami terpaksa menolak tawaran Tuan Pakelingan. Iya, kami masih mempunyai keperluan di tempat lain. Kami tak bisa tinggal di desa ini, Tuan.
Maka setelah dirasa cukup, pendekar Lo dan istrinya segera melangkah menuruni Bukit Mbabar. Bayangan mereka segera lenyap di balik gundukan-gundukan batu yang di sela-selanya banyak ditumbuhi semak-semak belukar. Siapa dua orang itu tadi sebenarnya, Kurantil? Aku tidak tahu pasti siapa mereka. Sepertinya mereka orang asing. Yang aku tahu, pasti mereka tidak seperti kalian. Mereka orang baik-baik, tidak berangasan dan suka kekerasan seperti kalian. Aku pun sebenarnya tidak menghendaki kekerasan. Dia, Madangkungan yang memaksa aku. Kalian sama saja. Laki-laki di desa ini pekerjaannya hanya menantang orang berkelahi. Mereka berlatih ilmu-ilmu, mengasah pedang atau pisau yang hanya untuk menunjukkan dirinya paling kuat, paling jago. Apakah kebiasaan buruk ini tak bisa dirubah sedikit demi sedikit? Sudahlah, Kurantil. Aku sendiri menghendaki persoalan kita dengan Madangkungan selesai sampai di sini. Semua ini memang kesalahan orang tua kita. Mereka ribut dan saling membunuh. Dan sekarang anak keturunannya menjadi korban. Padahal kita tidak tahu persis apa persoalan mereka dulu. Sungguh berat menjadi generasi penerus kalau para pendahulunya kurang bijak dalam menentukan sikap. Mengapa dia belum juga sadar? Tubuhnya masih panas. Aku hampir tidak percaya ada senjata yang bisa membuat malapetaka bagi pemakainya. Senjata itu sudah meminta korban nyawa manusia. Langkir, tubuhnya hangus terbakar. Dan semua ini karena salahku juga. Dia sadar. Kakang Madangkungan, bagaimana keadaanmu sekarang? Di mana aku sekarang? Kau di desa Pongging, Kakang, di rumah kakakku, Pakeling. Pakeling? Iya. Pakeling, kau harus mati di tanganku. Kakang, jangan, jangan. Madangkungan menatap tajam ke arah Pakeling. Wajahnya yang pucat kelihatan menegang. Dia berusaha untuk bangkit. Pakeling mundur dan bersiap siaga. Sementara Kurantil memegang lengan Madangkungan sambil berusaha mencegah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Dan bagaimana dengan pendekar Lo dan istrinya yang sedang dalam perjalanan? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.